Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri yang akan diperbincangkan kali ini berkaitan dengan istilah sunnah. Kalau melihat dari temanya, di situ saya ngasih tema dengan judul Ahlus Sunnah vs Ahlus Sunnah, antara huruf kecil dan huruf besar. Itu harus dibedakan gitu. Kenapa menggunakan huruf besar dan mengapa menggunakan huruf kecil? Sudah pasti yang dimaksud Ahlus Sunnah dalam pengertian pengikut kebiasaan tradisi yang berkembang di daerah masing-masing, dan Ahlus Sunnah pengikut yaitu ittiba dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengertian sunnah itu bisa bermakna kebiasaan adat, dan pengertian sunnah adalah yaitu thariqah, sesuatu yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seringkali tidak bisa dibedakan, sehingga ketika ada orang menyebut Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu bisa artinya para pengikut adat berjamaah. Jadi itu bisa seperti itu maknanya. Bisa juga artinya pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perspektif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya yang saya maksudkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam kitab Imam Nawawi, ada judul yaitu bab ujubi mulazamati jama'atil muslimin inda dhuhuril fitan wa fi kulli halin wa tahrimil khuruj ala ta'ati wa mufaraqatil jama'ah. Jadi di sini kalau diartikan adalah bab wajibnya tetap dalam satu jamaah muslimin ketika muncul fitnah, yaitu dalam segala hal, wa tahrimil khuruji ala ta'at, dan haramnya keluar dari ketaatan, wa mufaraqatil jamaah, dan lepas dari jamaah. Wah, ini luar biasa ini. Hadisnya luar biasa kalau dibahas ya, karena sudah pasti yang dimaksud adalah jamaatul muslimin alladzina hum minas sahabat wat tabi'in la fi zamanil an, bukan di zaman sekarang ini gitu. Jadi itu yang kita angkat sebagai pembicaraan kali ini. Jadi pembicaraan kali ini berkaitan dengan bab al-jamaah. Al-jamaah minal muslimin kana salaful ummah. Jadi kana as-salaful ummah. Lah, jadi bukan masa-masa sekarang ini. Jadi bukan khalaf, pengertiannya seperti itu. Dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi yang menjadi bahan syarahnya, beliau menulis sebuah hadis, yaitu pada hadis ke-1847. Haddatsani Muhammad ibn al-Musanni haddatsana al-Walid Muslim haddatsana Abdurrahman
bin Yazid bin Jabir haddatsana Busr bin Ubaid, yaitu Busr bin Ubaidillahil Hadrami annahu sami'a Aba Idris Al-Khawlani yaqulu sami'tu Hudzaifah. Jadi sami'tu Hudzaifah bil Yaman yaqulu kana yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kana yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Jadi biasa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang ditanyakan pasti kebaikan. Satu contoh misalnya, ya Rasulullah, amalan apa yang memudahkan masuk surga? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang bisa menghilangkan dosa? Ya Rasulullah, amalan apa yang menjadikan kita khusyuk dalam sholat? Ya Rasulullah, pertanyaannya pasti baik-baik para sahabat Nabi. Ini menunjukkan takdimnya mereka sebagai seorang sahabat yang ingin tahu amalan-amalan yang memudahkan orang masuk ke surga. Senangnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Biasanya mereka itu kalau berbicara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya berbicara sesuai dengan apa yang dibicarakan dan diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka ini makin lama makin bertambah imannya, tidak makin berkurang, walaupun pasti ada itu yang namanya iman yang berkurang. Tetapi tidak seperti kita. Kalau kita lagi berkurang, itu turun langsung drastis gitu. Dari 100 derajat ke 25 derajat. Bahkan mungkin sampai ke 0 derajat tuh, hilang imannya itu. Itu kalau kita. Jadi kalau sekarang ini orang banyak berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri dengan cara meninggalkan sunnah Nabi dan aktualisasi sunnah yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, apa yang tadi wa kuntu, sedangkan aku katanya as'aluhu anisyarri mukhafata ayyudrikani. Jadi ayyudrikani. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan zaman yang dikhawatirkan menimpa aku. Jadi yang dikhawatirkan menimpa aku. Oh fakultu, dikatakan fakultu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, sesungguhnya kita dahulu kala berada di dalam zaman jahiliyah, wasyarrin, dan kejahatan. Faja'anallahu bihadzal khair. Jadi faja'anallah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan dengan al-khair ini gitu, yakni al-Islam. Jadi al-khair itu Islam, Islam itu khair, khair Islam, Islam itu khair. Kalau dalam perspektif Islam ya seperti itu, al-khair Islam. Artinya bahwa kebaikan itu adalah Islam. Kalau dikatakan kebaikan adalah Islam, artinya kebaikan itu harus bersumber dari Quran dan harus bersumber dari sunnah. Kebaikan yang dibuat oleh manusia di dunia belum tentu adalah sebuah kebaikan manakala bertolak belakang dengan ketentuan agama. Itu ya. Jadi itu yang ditanyakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Faja'anallahu bihadzal khair. Faja'anallah bihadzal khair. Sedangkan Allah mendatangkan kepada kita Islam ini, yaitu agar umat menjadi orang-orang yang baik. Dan kalau kita lihat, Islam terbukti di zaman jahiliyah itu meredam seluruh bentuk kejahatan. Sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh di zaman Islam masih tegak berdiri di Mekah dan Madinah di bawah bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah, sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu. Itu dulu Islam di zaman itu. Itu Islam sunnah itu.
Seandainya umat Islam sekarang ini keberadaannya sama dengan keberadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara bermasyarakat, yaitu ijtimaiyah atau sosial, cara iktisadiyah berekonomi, kemudian cara perdagangan, semuanya sama halnya, sama persisnya dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, sudah pasti itu adalah zaman yang penuh dengan berkah dan zaman yang penuh dengan rasa nyaman serta bebas dari segala bentuk yaitu maksiat. Tidak seperti sekarang ini di mana maksiat dipandang sebagai kebenaran oleh kebanyakan orang yang tidak terbimbing oleh iman. Itu ya. Jadi itu yang terjadi sekarang. Banyak hamba-hamba Allah yang seperti itu. Fahal ba'da hadal khair syarrun, katanya. Fahal. Jadi katakannya itu fahal ba'da hadal khair syarrun. Apakah akan ada lagi kejahatan sesudah kebaikan ini, katanya. Apakah ada lagi sesudah kebaikan ini, apa akan ada lagi kejahatan? Jadi pertanyaannya seperti itu, Hudzaifah bin Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, benar. Coba kita teliti kebaikan ketika Islam datang ini. Islam datang, itu hampir tidak ada kejahatan di dalam Islam. Kondisi umat Islam berada dalam satu naungan dan satu bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan di Madinah, kita melihat orang yang mengabdi kepada Allah sangat luar biasa. Kesibukan mereka terbimbing oleh wahyu Allah. Tidak ada seorang pun anak manusia yang berada di Madinah dan Mekah ketika itu, pada saat Islam sudah masuk Futuh Mekah, itu rasa kesedihan, baik yang kaya ataupun yang miskin, hidup dalam sebuah naungan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa sejuk dan nyaman ketika itu. Namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah keburukan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, datanglah keburukan yang tak pernah diharapkan, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu ada gesekan-gesekan sosial akibat pertarungan pemikiran dan akibat pertarungan politik. Alhamdulillah hal ini kemudian bisa diredam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu radhiyallahu anhum, terutama di bawah diplomator yaitu Umar bin Khattab yang kita kenal. Beliau sangat orator sekali di dalam memberikan nasihat kepada umat Islam. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi lagi yang akan diangkat, itu Umar yang akan diangkat jadi Nabi. Dan beliau mengatakan, tidak ada orang yang mendapatkan wahyu mubasyirat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar. Itu ya. Wahyu mubasyirat itu mimpi yang benar, atau petunjuk atau ilham inspirasi yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar orangnya. Bahkan kita tahu, setan itu kalau melihat Umar lari tunggang langgang. Jadi kalau disebut nama Umar bin Khattab ketika itu, lari tunggang langgang. Itulah sebabnya Umar dikatakan Umar Al-Faruq. Artinya pemisah antara kebatilan, antara kebenaran dengan kebatilan. Itulah Umar bin Khattab. Itu. Kemudian fakultu, lalu aku tanya lagi, hal ba'da dzalika syarri min khair? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sesudah
keburukan yang menimpa kami itu akan ada lagi kebaikan. Oh iya, katanya Rasulullah. Oh iya, naam. Wa fihi dukhonun. Sayangnya, pada kebaikan yang datang itu rawan gitu. Jadi rawan, penuh asap, yaitu samar, subhat, tidak bisa dibedakan mana yang kebaikan dan mana yang keburukan. Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhanuhu?" Di mana letak kesamarannya itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaumun yastannuna bighairi sunnati." Jadi qaumun yastannuna bighairi sunnati. Suatu kaum yang melaksanakan sunnah tapi bukan sunnahku. Itu lihat. Jadi bukan sunnah Rasulullah. Maulid bukan sunnah Rasulullah itu. Jadi dia tapi dikatakan itu sunnah. Yustannuna bighairi sunnati. Dia melaksanakan sunnah tapi bukan sunnahku. Jadi maulid ini sunnah tapi bukan sunnah Nabi. Jadi artinya kebiasaan itu. Kebiasaan yang bukan kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mentradisikan, mereka menjadikan kebiasaan, mereka menjadikan adat seolah-olah itu adalah tuntunan agama. Lalu terus-menerus diadakan dengan anggapan menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mendendangkan lagu seperti membaca sholawat kepada Nabi gitu. Itu pun kalau kita lebih teliti lagi, lebih jauh lagi, pembacaan sholawatnya yang dibaca oleh mereka bukan sigat sholawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sigat sholawat yang banyak dibaca dan dibuat oleh mereka sendiri. Lalu dikatakan, "Hadza min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan yang terjadi kalau kita perhatikan. Jadi yustannuna bi ghairi sunnati. Itu sunnah. Ini dari tema tadi yang diambil. Ada sunnah yang bermakna tradisi, ada sunnah yang bermakna tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah yang sungguhnya. Sunnah dalam pengertian tradisi inilah yang sering kali mengaburkan pengertian sunnah. Ya tahlilan itu sunnah, yustannuna bi ghairi sunnati. Dia sunnah tapi bukan sunnahku. Ya, sunnah tapi bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah seperti itu. Bersama sahabatnya berkumpul kemudian menyusun kata-kata dimulai dengan pengiriman Fatihah sampai bacaan tahlilan lalu diikuti dengan doa bersama-sama. Enggak ada pola pengembangan pemikiran ibadah seperti itu di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan. Makanya lebih pantas disebut sebagai itu yustannuna bi ghairi sunnati. Atau juga bisa ini, pandangan hidup yang bukan pandangan hidupku. Bisa juga dikatakan lebih jauh daripada itu. Islam tapi bukan Islamku gitu. Seolah-olah begitu ya. Artinya kalau dilihat dari sisi tafsirnya itu bisa ditafsirkan apa saja sesuai dengan maksud yang tentunya sesuai dengan maksud syariat. Karena memang sekarang ini ada Islam, dua Islam. Islam versi orang-orang adat, Islam versi orang-orang yang mengikuti, yang ideologis lah istilahnya. Islam yang ideologis ini adalah Islam yang berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Islam yang tidak ideologis adalah Islam yang campur baur dengan berbagai macam keadaan dan adat. Itu Islam yang tidak ideologis. Inilah yang terjadi di zaman sekarang sesuai dengan hadis tadi.
Wa yahduna bighairi hadi. Mereka itu mengendalikan petunjuk, tapi bukan petunjukku. Biasanya yang dipakai itu adalah fatwa-fatwa orang-orang hebat yang dianggap karomah dan sebagainya. Melebihi Islam, bahkan melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis dihina, ya, orang tidak marah. Rasulullah dihina saja, tidak marah, masih tidak marah. Sekarang ini jangan main-main. Tapi kalau orang terkenal sekarang ini, orang yang dihormati, dimuliakan sekarang misalnya, kena kritik sedikit saja bisa dilaporkan Anda ini. Artinya kemuliaan orang ini diabadikan lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Apa artinya? Wa yahduna bighairi hadi. Karena pendapat-pendapatnya dianggap lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk-petunjuknya dianggap lebih dari hebat. Bahkan sulit mereka mau membaca yang dari Rasulullah, dan banyak mengikuti petuah-petuah orang itu. Ini ya yang tentu tidak kita harapkan dalam dunia Islam kita. Kemudian kata Rasulullah, ta'arifu minhum. Engkau mengenal mereka. Engkau tahu mereka. Ada di sisi kalian, ada di wilayah kalian. Seperti apa mereka itu? Wa tungkiru. Dan engkau mengingkarinya. Engkau mengingkarinya. Itu zaman dulu, di zaman Rasulullah, diperingatkan untuk zaman sekarang. Yang terjadi sekarang ini, terjadi di akhir zaman. Ta'arifu minhum. Engkau mengenal mereka, siapa mereka itu. Wa tungkiru, dan engkau mengingkarinya. Artinya tidak peduli, membiarkan hal itu menjalar, merebak kemana-mana, menjadi agama tersendiri. Itu. Ini yang tentu tidak kita harapkan. Nah, dikatakan kemudian masih ditanya lagi oleh Hudzaifah bin Yaman, hal ba'da dzalikal khair? Hal ba'da dzalikal khair min syarri? Nah, sesudah keburukan itu, apa akan ada lagi kejahatan? Sesudah kebaikan itu, apa akan ada lagi keburukan? Oh iya, ada. Naam. Apa itu? Mudah-mudahan kita, umat Islam, tidak terseret oleh orang-orang ini. Disebut di sini dengan jelas, du'atun ala abwabi jahannamah, yaitu para da'i, para ustadz, ya, para ulama, para kiai yang mengajak ke neraka jahanam. Du'atun, yaitu para da'i ala abwabi jahannam, yaitu para da'i yang menyerukan ke pintu neraka. Man ajabahum, siapa saja yang memenuhi panggilannya. Man ajabahum ilaiha, memenuhi panggilannya. Qadafuhu fiha, akan dilemparkan ke dalam neraka. Itu jadi di situ. Jadi kita sulit membedakan, karena orang yang mengajak ke neraka dan orang yang mengajak ke surga pakaiannya sama menurut hadis ini. Sulit dibedakan. Beliau da'i, beliau ustadz. Jadi kalau kita kemudian tidak bisa membedakan mana yang benar-benar berada di jalan Allah dan mana yang benar-benar berada di jalan yang mungkar, kita akan menjadi korban dari orang-orang tersebut. Karena bisa saja bibirnya manis, tetapi langkahnya bukan mengajak kita kepada kebenaran, melainkan langkah-langkahnya
ingin melemparkan kita ke api neraka secara tidak langsung. Meskipun menurut keyakinannya itu adalah perkataan Islam, padahal bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa kita kritis menghadapi setiap tokoh-tokoh umat yang ada di zaman sekarang ini, itu bisa mencederai kita. Inilah Islam mengajarkan kehati-hatian supaya kita berhati-hati. Jika bertemu dengan para asyatid, jika bertemu dengan para da'i, para penyeru agama, para pembimbing, apakah memang benar-benar pembimbing yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pembimbing yang jauh dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Fakultu ya Rasulullah. Wow. Fakultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya lagi. Masih bertanya lagi kepada Rasulullah. Sifhum lana. Coba sifatkan mereka kepada kami ya Rasulullah. Bagaimana itu orang itu loh. Para da'i, bagaimana da'inya, ciri-cirinya da'inya. Dikatakan itu ciri-ciri ustadznya seperti apa, ciri-ciri ulamanya seperti apa, ciri-ciri kiainya seperti apa, seolah-olah begitu ya. Yang ngajak ke neraka itu seperti apa gitu. Qala, na'am, baik. Qaumun, katanya, na'am, qaumun min jildatina. Itu adalah suatu kaum, yaitu min jildatina, dari bangsa kami. Bisa juga itu dari agama kita sendiri, yaitu bangsa kami. Wa yatakallamuna bi alsinatina, juga berbicara dengan bahasa Islam. Berbicara dengan bahasa Islam. Bahasa kita Islam. Bahasa kita Islam. Coba, dia katakan min jildatina, dari bangsa kami, atau dari agama kita sendiri, atau dari orang-orang kita sendiri. Pengertiannya seperti itu. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa Islam, bahasa Arab. Bisa juga bahasa Arab. Lincah bahasa Arabnya, lincah bahasa kitabnya, tetapi tidak mengarahkan manusia ke jalan Allah, tapi melemparkan manusia ke jalan neraka. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita kalau tidak memiliki kepekaan naluri di dalam mempelajari agama, bisa kita ini terlempar ke dalam neraka gara-gara ustadz. Itu ya. Jadi gara-gara ustadz. Hati-hati dong kita itu. Memilih ustadz memang harus pilih ustadz itu. Tidak semua ustadz dijadikan panduan kita. Dan ini peringatan dari Rasulullah. Tidak semua orang, tidak semua ulama. Itulah sebabnya sejak dahulu kala, sejak zamannya hadis dikumpulkan, para ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis turun untuk menyelamatkan hadis Rasulullah dari para ulama-ulama yang memalsukan hadis, dari para ulama-ulama yang dhaif, dari para ulama-ulama yang gampang yaitu memanipulasi hadis, kaum tajlis, kaum mungkar, dan seluruhnya. Itu menjadi perhatian mereka agar hadis itu bisa selamat dari lisan-lisan mereka, dari riwayat-riwayat mereka. Ini satu contoh. Bahkan pergulatan pemikiran terjadi di kalangan ulama terus-menerus dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Tidak berhenti antara ulama dan ulama. Ulama. Bahkan tidak aneh bagi saya kalau ada ulama yang suka caci maki. Itu sudah memang bagian dari kudrat yang ditetapkan oleh Allah untuk mencaci maki. Jadi tidak aneh. Ada ulama yang memang kualitas. Ulama yang kualitas ini tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dari jalan Allah, dari jalan ke neraka, dari jalan yang sesat, dari jalan dalal.
Kita semua mohon agar kita ini diselamatkan oleh Allah dari jalan-jalan yang bengkok itu. Sampai dikatakan la tattabi'us subul. Subul itu jalan-jalan. Tapi ada yang lurus, yaitu sabil. Jadi sabilul mustaqim, sabilul muttaqin gitu. Atau sabilal muttaqin. Itu diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi beda ya antara sabila dengan subul. Kalau subul itu jalan yang tidak jelas. Karena begitu banyaknya jalan-jalan kelompok-kelompok, firqah-firqah. Tapi hanya ada satu jalan yang disebut dengan sabila. Itu kalau kita ingin selamat. Yaitu jalannya apa? Jalan orang-orang yaitu tamassaku bil Qur'an, tamassaku bis sunnah. Mereka itulah umat yang selamat. Jadilah kita umat yang selamat itu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti memang akan lahir dai, ustadz, para pembimbing agama. Tapi bukan membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita yang memudahkan ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada ulama-ulama yang membimbing kita ke jalan neraka. Itu bisa dilihat dan dibaca siapa orangnya. Pengaruhnya luas juga di tengah masyarakat. Jangan dikira karena pengaruhnya luas di tengah-tengah umat, kemudian orang itu menjadi pembimbing agama yang benar. Nah, disinilah perlu kehati-hatian kita menilai siapa yang layak diulamakan dan siapa yang tidak. Ya. Lanjut. Qultu ya Rasulullah fama taro in adrakani. Ya Rasulullah, bagaimana sikapmu jika hal itu menimpa aku? In adrakani dzalik. Qala, Rasulullah menjawab, qal talzamu jama'atal muslimin. Ingat ya, kalau kita lihat talzamu jama'atal muslimin ini orientasinya adalah berpeganglah kepada mayoritas muslimin. Kalau kita lihat mayoritas muslimin siapa? Yaitu orang-orang yang berada di dalam garis Islam yang pernah ada di zaman Nabi. Orang-orang yang berada dalam wilayah Islam yang pernah ada pada zaman sahabat. Orang-orang yang beragama Islam yang pernah ada pada masa tabi'in. Tetapi intinya mereka ittiba'uhum bi ihsan, yaitu mereka yang mengikuti dengan cara yang baik. Artinya cara yang baik didasarkan kepada manhaj salafus soleh, manhaj Islam, manhaj Nabi, manhaj sunnah. Orang yang seperti inilah yang akan selamat. Orang seperti inilah yang akan terlepas dari neraka. Dan di luar itu semua, sebagaimana dijanjikan, mereka masuk kepada 72 golongan finar di dalam neraka. Kemudian talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Jadi membiasakan diri, wajib kalian berpegang teguh kepada mayoritas muslimin dan imamnya. Imam lagi, harus ada imam itu, harus ada pimpinan. Pimpinan. Artinya jama'atal muslimin ini kalau dilihat istilah jama'atal muslimin, ayyi jama'atal muslimina minas sahabat wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in ila min ba'dihim alladzina yasiruna ala manhajin nubuwah hum ahlul haq
ahlus sunnah, dia lawannya ahlul bid'ah wa ahlud dolal. Lawannya itu. Ini yang harus kita pegang teguh. Nah, dikatakan ditanya lagi tapi ini fakultu fa illam takul lahum jama'atun wala imamun. Jika imam dan jemaah itu tidak ada di tengah-tengah mereka, bagaimana? Tidak punya jemaah, firqah banyak, firqah tidak bisa dikendalikan, semua punya imam. Imamnya masing-masing malah itu tidak terbimbing. Umat Islam berada di antara pecah belah. Pemahamannya yang antara satu lain saling bersinggungan, saling menyakiti, senggol. Kalau perlu ngotot paling benar gitu. Bagaimana sikap kita ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qal fa'tazil, tinggalkan tilkal firqah kulliha. Jadi tilkal firqah kulliha, tinggalkan semua firqah yang ada itu. Buat apa? Jika membimbing kalian kepada neraka, tinggalkan saja, ngapain? Jadi inilah yang terkadang dijadikan dasar agar kita tidak lagi berfirqah di atas pemahaman yang berbeda-beda. Tapi harus ada satu firqah yang menyelamatkan dunia Islam. Yaitu firqah yang diinginkan adalah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Harus ada jamaah muslimin dan imam dalam perspektif Islam yang sebenarnya, bukan dalam perspektif firqah. Jadi tinggalkan itu firqah jika kalian sudah tidak mendapatkan imam seperti itu. Sampai dikatakan walau anta adda ala asli syajaratin, walaupun kau harus makan akar pohon, makan akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai mati menimpa kalian, wa anta ala dzalik, sedangkan engkau tetap berprinsip di atas jamaah kaum muslimin yang benar tadi, bukan di atas firqah yang ada itu. Ini saudara, tahdir kepada kita sekalian agar kita sebagai umat Islam harus berpandai-pandai mencari imam, mencari pembimbing-pembimbing agama, ustadz-ustadz yang mencerahkan, sehingga kita bisa benar-benar mengenal jalan yang benar. Bukan kepada orang-orang yang selalu ta'assub, asobiyah, sudah jelas berbuat bid'ah masih ngaku-ngaku ahlus sunnah. Tapi kita harus berpegang kepada orang yang adil, orang yang bijak di dalam menyampaikan Islam. Bijak dan adil menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menjadi umat ahlus sunnah, ahlul firqatin najiyah, yang selamat di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.